Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nazmina Fathiyah dengan NIM 221-091-222-0032 dari kelompok 3 Nenggala dengan Bindam Kamonika Septria Marpaung. Kali ini saya akan membahas mengenai etika dan sopan santun ketika wawancara. Pengertian etika secara etimologis, etika berarti perbuatan dan ada sangkut pautnya dengan kata-kata khuliq atau pencipta dan makhluk yang diciptakan. Akan tetapi ditemukan juga pengertian etika berasal dari kata jamak dalam bahasa Arab, akhlak. Kata mufradnya adalah khulqu yang berarti sajiyah, perangai, muriah, budi, tabiin, tabiat, dan adab atau kesopanan. Etika adalah salah satu cabang filsafat yang mempelajari tentang tingkah laku manusia. Perkataan etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang berarti adat kebiasaan. Sedangkan pengertian sopan santun ialah komponen fundamental yang hadir pada kehidupan sehari-hari masyarakat yang saling bersosialisasi. Seperti jika berbicara dengan yang lebih tua, dapat dihargai oleh orang banyak, serta disayangi. Maka dari itu, aspek sopan santun harus dijunjung tinggi. Sopan santun juga dapat diartikan sebagai tata krama seseorang yang menghargai, menghormati, dan mempunyai budi pekerti yang baik. Sopan santun terbagi menjadi dua. Yang pertama, sopan santun dalam berbahasa. Maksudnya di sini sopan santun yang memperlihatkan kemampuan seseorang untuk melakukan interaksi sosial. Karena dengan kita menjaga sopan santun dalam berbahasa agar terjaga interaksi, karena komunikasi berjalan dengan baik. Bahasa yang digunakan setiap hari, oleh karena itu dapat menilai kita dari pembicaraan. Yang kedua, sopan santun dalam berperilaku. Artinya, sebagai seorang manusia, kita harus bisa menjaga sikap di depan umum untuk dinilai oleh orang lain. Jika kita dapat berperilaku dengan baik, maka akan banyak disenangi oleh orang-orang di sekitar kita. Selanjutnya, wawancara didefinisikan sebagai percakapan face to face atau tatap muka, di mana salah satu pihak menggali informasi dari lawan bicaranya. Wawancara adalah proses komunikasi interaksional antara dua pihak. Paling tidak, salah satu pihak mempunyai satu tujuan, antisipasi, dan serius, serta biasanya termasuk tanya jawab. Keuntungan dari wawancara, yang pertama, dapat mengenal dengan baik antara interview dan interviewer. Yang kedua, dapat menjalin hubungan yang baik dengan saling menerima dan dapat melatih berkomunikasi dengan terstruktur. Ada 3 jenis wawancara. Yang pertama, wawancara berstruktur. Digunakan ketika interviewer mempersiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu sebelum diajukan kepada interview, dan urutan pertanyaan tidak diubah. Yang kedua, ada semi terstruktur. Adalah interviewer telah mempersiapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada interview. Tetapi urutan pengajuan pertanyaannya tersebut bersifat fleksibel karena tergantung pada arah pembicaraan. Yang ketiga, wawancara tidak terstruktur. Dipilih untuk digunakan ketika interviewer tidak menggunakan pandangan apapun dan arah pembicaraan bersifat spontanitas. Yang terakhir, etika yang baik ketika wawancara. Yang pertama, datang tepat waktu saat ada janjian wawancara. Yang kedua, berkata-kata yang baik dan sopan ketika berkomunikasi. Dan yang ketiga, berpakaian yang sopan dan rapi. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PSKM 22, berbeda raga, satu suara, bersama kita bisa lewati segalanya.